Kami Pak Sarman, kita lanjutkan kembali di tengah kondisi sulit dari para pelaku usaha, kemudian aktivitas bisnis tidak berjalan maksimal, Pak Sarman. Lagi-lagi saya ingin tanyakan bagaimana kondisi perusahaan, kemudian juga potensi PHK, Pak. Kalau kita lihat kondisi masing-masing dunia usaha, tentu masing-masing sektor itu pasti berbeda-beda ya. Tapi kalau kita lihat contoh di Jakarta, bahwasanya sektor yang paling tertekan itu adalah sektor perdagangan dan juga pariwisata. Nah, kita tahu bahwa dalam 14 hari ke depan yang namanya mall itu tutup. Di dalam mall itu di sana banyak sekali fashion, banyak sekali yang namanya restoran dan kafe, dan banyak juga mungkin usaha-usaha lainnya. Itu harus tutup total, dan kita tahu di Jakarta mungkin ada sekitar 98 mall di Jakarta. Kalau kita kalikan dengan jumlah pengusaha tenan di dalamnya, ya itu cukup besar sekali dengan jumlah karyawan juga yang ratusan ribu. Kemudian juga restoran juga dengan keterbatasan yang ada. Kafe juga begitu. Kemudian aneka jasa, yang namanya event organizer misalnya, yang namanya juga katakanlah event-event penyelenggara pameran misalnya, itu harus berhenti. Belum lagi transportasi misalnya, transportasi yang namanya taksi, yang namanya angkot, yang namanya transportasi online, itu sangat-sangat berdampak sekali. Kemudian juga misalnya yang namanya destinasi-destinasi wisata, di sana banyak UKM kita, lapangan golf. Jadi ini kan yang menggerakkan banyak ekonomi Jakarta. Belum lagi hiburan malam yang sudah sampai saat ini juga belum buka. Jadi ini yang paling sangat-sangat berdampak sekali dengan adanya kebijakan ini. Nah, kalau kita lihat kondisinya, kalau saya katakan tadi bahwa masing-masing sektor berbeda-beda. Tapi memang yang sektor yang saya katakan tadi, ini memang kondisinya pasti akan sangat tertekan sekali. Karena bagaimanapun bisa kita bayangkan misalnya bahwa sudah dipastikan karyawannya saat ini sudah pasti akan dirumahkan sementara karena tidak ada aktivitas. Yang kedua, kita lihat bahwasanya sampai dengan 14 hari sampai 20 hari ke depan, otomatis tidak ada omset, tidak ada profit. Di satu sisi misalnya bahwa biaya operasional mereka itu harus berjalan, gitu kan? Nah, jadi artinya bahwa memang ini sesuatu tantangan yang amat berat bagi dunia usaha. Harapan kami mudah-mudahan dalam waktu 14 hari sampai dengan 20 hari ke depan, ini teman-teman kita pengusaha ini masih mampu untuk bertahan. Sekalipun memang kondisi saat ini, Mas David, ini masih jauh berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu pengusaha masih memiliki dana cadangan, karena memang mereka dari dana cadangan tahun yang 2019 itu masih bisa dicadangkan dari tahun 2020. Tapi untuk saat ini menurut hemat saya, dana cadangan pengusaha itu udah sangat-sangat menipis sekali, karena memang kita tahu omset di tahun 2020 juga sama sekali sangat-sangat minim sekali. Jadi memang ini tantangan yang sangat berat nih, Mas David. Oke, kemungkinan PHK singkat saja, Pak Sarman. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi. Harapan kami tidak sampai menutup usahanya, jangan sampai merumahkan, apalagi PHK. Nah, di sini pemerintah harus hadir nih, memberikan insentif yang namanya relaksasi. Ya, itu harus diberikan. Kemudian bantuan-bantuan yang lainnya, katakanlah misalnya keringanan biaya listrik misalnya, biaya air misalnya, kemudian juga pajak-pajak PBB misalnya. Ini pemerintah harus hadir di sana, sehingga apa? Beban pengusaha itu mampu sedikit berkurang, sehingga mampu melewati badai ini sampai nantinya kita bisa pelan-pelan bangkit kembali. Dan ini harus kita doakan, dan kami berharap bahwa efektivitas PPKM darurat ini dapat kita rasakan 14 hari ke depan, supaya visi guru kami pengusaha itu positif kembali, ya kan, supaya apa? Supaya betul-betul dalam 14 hari ketika mampu kita menekan, tentu pemerintah nanti akan melakukan evaluasi dengan kelonggaran-kelonggaran yang baru, supaya pelan-pelan ekonomi kita bisa bergerak kembali. Baik, Pak Sarman, terakhir harapan kepada pemerintah, Pak. Ini kan beberapa kebijakan ini sudah beberapa kali dilakukan begitu, Pak Sarman. Dampak kepada para pelaku usaha cukup signifikan begitu. Tapi tampaknya bisa dikatakan kita jalan di tempat, mengalami pemulihan, kemudian kasus mengalami lonjakan kembali. Bagaimana para pelaku usaha melihat implementasinya, pengawasannya, kemudian juga dukungan dari masyarakat juga untuk mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini, Pak Sarman? Ya, harapan kami ada dua. Pertama, kepada pemerintah. Kami sangat berharap sekali, tanda kutip ya, dunia usaha sangat meminta ada garansi dari pemerintah bahwa efektivitas kebijakan daripada PPKM darurat ini ke depan betul-betul maksimal, betul-betul mampu menekan daripada penyebaran COVID ini serendah mungkin. Itu harapan kami. Nah, untuk itu dalam penerapannya,
tidak ada lagi yang namanya kompromi. No kompromi, harus tegas dan jelas pengawasan, kemudian juga sanksi yang tegas kepada siapapun pelanggar prokes ini. Itu harus diterapkan, karena 14 hari ke depan adalah pertaruhan kita bersama. Kalau memang ini berkepanjangan, tentu dunia usaha juga semakin terpuruk, kemudian juga penerimaan negara juga akan semakin menurun, dan ini menjadi tantangan kita. Kemudian yang kedua, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo masyarakat kita semuanya, bahwa masalah COVID ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan tugas pengusaha, tapi tugas kita semuanya. Ayo kita berpartisipasi, mensukseskan program pemerintah ini, kita berperang melawan COVID supaya kita cepat keluar dari krisis COVID-19 ini. Ini menjadi harapan kami kepada kita semuanya, kepada pemerintah. Baik, Pak Sarman, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung dan berpartisipasi bersama kami, Pak. Dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu, Pak Sarman. Terima kasih, Mas David. Salam sehat dan semangat selalu. Terima kasih, Pak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta, dan berbincang.